Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haredang Bu. Haredang Pak. Masih semangat tante? Yakin? Benar. Walaupun masih semangat jawabna sing kompak, sing tarik siap. Siap. Tidak akan menjawab salamna tarik kompak semangat, mudah-mudahan Allah lancarkan rizkinya, Allah lunaskan hutangnya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah gabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nur qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد, yang saya hormati, yang saya takdimi, yang saya muliakan, kepada para kiai, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya, Abah Qani berserta Umi, mudah-mudahan Allah berikan beliau semuanya sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan pula guru kita Gus Azmi beserta rombongannya, mudah-mudahan Allah berikan mereka semua sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Nur Sa'diyah beserta para asatidahnya, santriwa dan santriwatinya. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi wadah bagi penerus bangsa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wadah bagi seluruh masyarakat agar mereka semua kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan pula aparat pemerintahan beserta jajarannya, yang mudah-mudahan mereka pula diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para santriwa santriwati yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Kurang semangat, alhamdulillah. Kurang kompak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di siang yang penuh berkah ini Allah kumpulkan kita semuanya. Allah gerakan hati kita semuanya untuk senantiasa berkumpul, bersilaturahmi, bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang menjadikan kita semua asbab husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bukan hanya itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita semua bisa berkumpul di malam hari ini adalah kenikmatan yang paling besar. Setelah Allah berikan kita nikmat sehat, setelah Allah berikan nikmat kita panjang umur, kita diberikan nikmat yang lebih besar, yaitu kita bisa kumpul dengan para alim ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Senang gak kumpul sama ulama? Senang gak kumpul sama kiai? Yakin? Benar. Kalau sedang kumpul dengan ulama, kalau sedang kumpul dengan para kiai, ingat hutang tante. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamun balik ka imah ingat itu hutangna. Aduh, masya Allah. Cilaka, mudah-mudahan sing laluna hutangna. Amin. Amin ya rabbal.
Kenapa sebabnya ibu bapak? Saya pernah baca dalam satu kitab, yang mana kitab ini kitab yang sangat luar biasa, kitab Minhajus Sawi fi Salaki Tariq Ali Ba'alawi, yang mengarangnya adalah Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit. Beliau katakan dalam satu kitab tersebut, ada kisah ibu, ada kisah bapak, ada kisah para santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Kisah yang begitu unik, yang luar biasa, yang mengandung makna yang luar biasa. Dalam kisah itu ada seorang hamba ibu, ada seorang bapak, ada seorang hamba bapak di hari kiamat yang dihisab oleh Gusti. Setiap manusia itu bakal dihisab atau tidak? Bakal dihisab atau tidak? Semua bakal dihisab, betul? Nah, ada suatu orang hamba di hari kiamat sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab ternyata amal jeleknya lebih besar tinimbang amal baiknya. Amal gorengnya lebih gede tinimbang amal saekna. Kira-kira saya mau nanya sama ibu bapak semuanya, kalau seorang hamba di hari kiamat dihisab sama Allah, amal dosanya lebih besar dibanding amal baiknya, kira-kira tempatnya di surga atau di neraka? Yang kompak, surga atau neraka? Neraka. Nah, ini hamba dihisab ternyata dosanya lebih besar, amal jeleknya lebih besar dibanding amal baiknya. Maka ini hamba tempatnya di mana? Neraka. Maka diseret ini hamba oleh malaikat. Diseret ini hamba oleh malaikat, mau dijebloskan ke dalam api neraka. Namun Allah melihat, ketika Allah melihat ini hamba sedang diseret oleh malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, anzil ilaihi, wahai Jibril, turun kepada hambaku yang sedang diseret oleh malaikat tersebut. Tanyakan kepada dia, selama hidupnya di dunia pernah kumpul bersama alim ulama atau tidak? Maka Jibril turun menanyakan kepada hamba tersebut, nanyakan kata hamba, Pak Bu, hamba Allah Fulan bin Fulan, anjen selama hidup di dunia, anda selama hidup di dunia pernah duduk dengan alim ulama atau tidak? Maka ini hamba menjawab, ya Jibril, aku selama hidup di dunia enggak pernah kumpul dengan ulama. Kuring selama hidup di dunia can pernah calik jeung ulama. Maka Jibril lapor sama Allah, ya Allah, hambamu tersebut selama hidup di dunia tidak pernah berkumpul dengan alim ulama. Maka Jibril diperintahkan lagi oleh Allah, wahai Jibril, tanya kedua kali kepada hambaku tersebut, pernah enggak selama hidupnya di dunia cinta sama alim ulama? Maka Jibril turun menanyakan kepada hamba tersebut, wahai hamba Allah, selama anda hidup di dunia anda cinta enggak sama ulama walaupun satu? Maka ini hamba mengatakan, wahai Jibril, selama aku hidup di dunia aku enggak pernah cinta ulama. Wal iyadzu billahi min, inna lillahi wa inna ilaihi. Selama saya hidup, selama kuring hidup di alam dunia, kuring can pernah cinta ke ulama. Maka Jibril lapor lagi kepada Allah, ya Allah, hambamu ini ya Allah enggak pernah cinta ulama. Enggak ada ulama yang dia cintai seumur hidupnya di dunia. Maka Allah tanya lagi, perintahkan ke malaikat Jibril, Jibril tanya lagi, pernah enggak selama hidupnya di dunia makan bareng, makan sasarengan sareng alim ulama? Maka ditanya oleh Jibril, wahai hamba Allah, selama anjen hidup di alam dunia, selama anda hidup di dunia, pernah enggak makan bareng dengan alim ulama? Maka ini hamba mengatakan, wahai Jibril, kapangajian ge tara, cinta ge hanteu, komo deui dahar bareng jeung alim ulama. Wah, kata Jibril, ieu mah kelas kakap. Lapor lagi sama Allah, ya Allah, selama hidupnya di dunia dia enggak pernah makan bareng sama ulama. Allah enggak bosen-bosen, Allah nanya terus, padahal Allah Maha Tahu. Iya, Allah Maha Tahu. Kenapa Allah nanya? Sengaja supaya jadi ilmu bagi kita semuanya. Bayangkan Allah mencari wasilah perantara. Maka Allah tanya lagi ke Jibril, Jibril tanyakan nih, turun anjing tanyakan nih, ketika di dunia ada enggak nama dia
atau nama keluarganya dah, atau nama bokapnya, nama ramakna, nama anakna, nama nenekna, ada tidak namanya yang mirip dengan alim ulama? Maka Jibril turun nanya kepada hamba tersebut, hamba Allah, nama anda siapa? Hamba Allah, nama anjen saha? Dijawab, nama kuring Joni. Saha ngaranna? Aya kiai ngaranna Joni aya? Betul? Waduh, ditingali ke Jibril. Aduh, kiai ngaranna Joni. Bapak anjen saha? Bapak kuring Alexander. Waduh, main bola ya mah. Betul? Ada nggak kiai namanya Alexander? Nggak ada. Ditanya lagi, anak anda namanya siapa? Anak saya namanya Binjai. Salam dari Binjai. Masya Allah. Gak ada namanya yang mirip alim ulama. Maka Jibril lapor lagi sama Allah, ya Allah namanya gak ada yang mirip sama ulama. Maka apa kata Allah ibu? Maka apa kata Allah bapak? Wahai Jibril, kalau begitu masukkan ini hamba ke dalam surga. Masukkan ini hamba kemana? Kemana? Sur. Jibril bingung melohok. Gusti, ya Allah, punten lima punten, itu kehendak anda. Engkau maha kuasa ya Allah. Cuman aku pengen nanya ya Allah, apa amalan istimewa ini hamba? Kok bisa dia masuk sur? Padahal tadi saya tanya, selama hidupnya di dunia nggak pernah kumpul sama ulama, betul? Selama hidupnya di dunia nggak pernah makan bareng dengan ulama, betul? Selama hidupnya di dunia nggak pernah cinta sama ulama, betul? Selama hidupnya di dunia namanya, nama keluarganya nggak ada yang mirip dengan nama alim ulama, betul? Tapi kenapa anda masukin ke dalam surga ya Allah? Maka Allah katakan, dangukan ibu bapak. Apa kata Allah? Wahai Jibril, iya hambaku ini memang di dunia nggak pernah cinta ulama, nggak pernah kumpul sama ulama, nggak pernah makan bareng dengan ulama, bahkan namanya, nama keluarganya nggak ada yang mirip dengan nama alim ulama. Tapi satu wahai Jibril yang anda tidak tahu, ketika ini hamba di dunia, dia cinta sama seseorang. Saya ulangi lagi, ini hamba kata Allah ketika hidup di dunia cinta sama yang mana seseorang yang dia cintai tersebut cinta dengan alim, maka masukkan dia ke dalam surga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masuk surganya gara-gara apa ibu bapak? Cinta sama orang yang mana orang yang dia cinta itu cinta sama alim ulama. Masya Allah. Allah cari wasilah, Allah cari perantara. Supaya apa? Supaya masuk ke ini hamba ke dalam surga. Bayangkan ibu bapak, jika orang yang di dunianya nggak pernah cinta sama ulama, nggak pernah duduk sama ulama, tapi dia cinta sama orang yang mana orang yang dia cinta itu cinta sama alim ulama, dimasukkan ke dalam surga sama Allah. Gimana dengan ibu-ibu dinten iya? Gimana dengan bapak-bapak siang hari ini? Bukan hanya kumpul bareng sama ulama, tapi kita duduk bareng sama ulama, kita cinta sama alim, dan insya Allah kita nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga bersama alim ulama dan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman kata Allah, takwalah aranjen sadayana ka Gusti. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara agar kalian ini sampai kepada Gusti. Artinya apa ibu bapak? Kita sebagai manusia hidup di alam dunia teu bisa ujuk-ujuk takwa ka Gusti Allah tanpa perantara. Gak bisa tiba-tiba takwa sama Allah, gak bisa tiba-tiba beriman sama Allah tanpa peran. Karena kalau kita ingin beriman sama Allah, kalau kita ingin bertakwa sama Allah, harus melalui perantara. Beb, perantaranya apa supaya kita beriman sama Allah?
Perantaranya apa supaya kita bertakwa sama Allah? Perantaranya apa supaya kita dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah? Perantaranya ibu bapak cuma satu. Tidak ada perantara lain agar kita sampai kepada Allah. Tidak ada perantara lain untuk menyampaikan kepada kita kepada ridhonya Allah kecuali perantara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu bapak regapkan. Kita sebagai agama Islam itu ada yang namanya 2 kalimat syahadat. Betul? Betul? Coba saya pengen bareng-bareng. Ibu bapak bareng-bareng ucapkan 2 kalimat syahadat. Ilaha wa Muhammadar. Itu adalah kunci ibu bapak. Itu bukan hanya ucapan belaka. Itu kunci, itu makna. Di dalam 2 kalimat syahadat itu mengandung makna yang begitu luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Gusti. Artinya apa? Teu aya tujuan orang hidup di alam dunia. Tidak ada tujuan kita dihidupkan di alam dunia, melainkan kita hanya untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Gusti. Itu tujuan utama kita hidup di dunia. Bukan untuk cari harta, bukan hanya untuk mencari popularitas, bukan hanya untuk mencari pangkat dan jabatan, tapi kita hidup di dunia untuk mencari ridhonya Gusti. Namun untuk mendapatkan ridhonya Allah nggak gampang, nggak semudah yang kita pikirkan. Tiba-tiba bisa cinta sama Allah, enggak. Makanya ada 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat syahadat. Apa kelanjutannya? Wa asyhadu anna Muhammadar. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Gusti. Artinya apa? Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Nabi Muhammad diutus kepada kita umat manusia. Merupakan perantara, kendaraan bagi kita untuk sampai kepada Allah subhanahu. Masya Allah. Itu bu, susunannya begitu Pak. Hirup di alam dunia tujuannya saha Gusti. Perantaranya siapa Kanjeng? Begitu juga ibu, begitu juga bapak. Sekarang saya mau nanya, ibu bapak cinta nggak sama Kanjeng Nabi? Ibu-ibu lah, ibu-ibu sing tarik bu. Ibu-ibu cinta dengan Kanjeng Nabi? Yakin? Benar. Bapak-bapak cinta nggak sama Kanjeng Nabi? Yakin? Benar. Tandanya apa? Buktinya apa? Cicing bae. Nabi Muhammad itu dalam hadisnya mengatakan man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Kanjeng Nabi, barang siapa yang cinta sama sesuatu tandanya dia itu sering menyebutkan nama yang dia cinta. Nah kalau kita cinta sama Nabi ya tandanya kita seer-seer sholawat ke Kanjeng. Kalau ada orang tiap hari sholawat sama Kanjeng Nabi, sering menyebut nama Nabi, tanda dia itu cinta sama Kanjeng. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, lebih banyak leuwih seueur sholawatana unggal dinten atau ngomong ke tetanggana? Sing tarik leuwih seueur ngomong ke tetanggana atau sholawatana? Berarti leuwih cinta ka tetanggana. Betul? Betul? Bapak-bapak, leuwih seueur nyundut rokokna atau sholawatana? Berarti cinta karokona lebih gede tinimbang sholawatna. Benar? Yang segitu baik simpel. Betul? Makanya ibu lamun diomongkeun ku tetangga erek seneng erek ngambek. Jawab sing normal, jawab sing normal. Tong di pengajian seneng pura-pura. Balik ka imah anggap bae ngarambek meranyun gitu. Bu, kalau diomongin tetangga seneng enggak? Seneng enggak? Ngambek enggak? Kenapa ngambek? Diomongkeun, orang teh kadang-kadang nya ngambek lamun diomongkeun tapi senang ngomongkeun. Betul? Harusnya bahagia ibu, harusnya senang kalau ada orang sering ngomongin kita. Kenapa? Tadi tanda orang cinta itu seueur nyebatkeun nami nu dicin. Kalau ada tetangga sering nyebutin nama kita, kalau ada tetangga tiap hari ngomongin kita, yakin itu tetangga cinta sama kita.
Gak sadar umurnya, gak sadar waktunya habis untuk ngomongin Alhamdulillah. Bahkan kudu seneng ngomong bisa bere bolu bonus. Betul? Begitu Ibu Bapak. Nah, kita mau cinta sama Allah perantaranya Nabi Muhammad. Begitu juga kita gak bisa tiba-tiba cinta sama Nabi, gak bisa tiba-tiba kenal sama Nabi kecuali melalui peran, dan tidak ada perantara supaya menyampaikan kepada kanjeng Nabi. Tidak ada perantara untuk kita agar kita sampai kepada kanjeng Nabi kecuali para alim itu sudah. Alim ulama adalah pintu kita untuk menuju Nabi. Nabi adalah pintu kita untuk menuju Gusti. Alhamdulillah. Di sini masih seueur kiai, di sini masih seueur pondok pesantren. Alhamdulillah. Maka manfaatkan keberadaan para alim ulama, manfaatkan keberadaan para kiai, agar apa? Agar kita bisa sampai kepada Rasul, agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Fahami Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Pernah suatu hari Syekh Abdullah bin Mubarak itu pernah suatu hari ngajak satu muridnya jalan-jalan. Abdi arek nanya ke sadayana, kita kalau jalan-jalan seringnya kemana? Mall, waduh garaya kabeh jatuh serama we. Mall, terus kemana lagi? Sawah, kemana lagi? Alun-alun, kebon, gunung, betul? Ya, normanya manusia itu kalau jalan-jalan ke tempat wisata, betul nggak? Ke alun-alun, ke mall, ke gunung, macam-macam lah tempat-tempat ramai. Nah, Syekh Abdullah bin Mubarak pernah suatu hari ngajak satu muridnya jalan-jalan bukan ke alun-alun, bukan ke sawah, bukan ke kebon, bukan ke mall, tapi kemana? Ke kuburan. Pernah jalan-jalan ke kuburan? Pernah. Setahun sekali bulan Ramadan ziarah orang mah. Betul? Emang sudah tidak diragukan lagi sih. Sudah tidak heran. Emang umat akhir zaman itu sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu dalam satu hadisnya. Sayati ala ummati fi akhir zaman yuhibbunal khamsah wa yansaunal khamsah, Kanjeng Nabi. Akan datang kepada umatku di akhir zaman, mereka cinta 5 perkara, lupa sama 5 termasuknya apa? Yuhibbunal qusur wa yansaunal maqbarah. Umat akhir zaman itu kata Kanjeng Nabi, mereka lebih cinta bangunan mewah, mereka lebih cinta bangunan tinggi, tapi lupa kepada kubur. Sok we buktikan kalau ibu bapak jalan-jalan, lewat rumah gede, lewat rumah mewah, pasti pamajikan ngomong ka salakina, "Pak, aduh iraha gaduh imah kos kieu." Betul? Pak, kapan kita punya rumah mewah seperti ini? Betul enggak? Betul. Tapi kalau ibu bapak jalan-jalan naik motor, lewat kuburan, pernah enggak pamajikan ngomong ka salakina, "Aduh Pak, iraha orang maut." Pernah ngomong gitu? Kalau ibu bapak jalan-jalan lewat kuburan bagaimana reaksinya? Sieun muringkak tanya. Betul? Betul tidak? Nah, Syekh Abdullah bin Mubarak ngajak satu muridnya jalan-jalan ke kuburan untuk apa? Introspeksi, muhasabah diri. Bahwasanya kita ini manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kemana? Ke tanah. Nah, murid yang ditanya oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, "Wahai muridku, Anda tahu enggak keadaan orang-orang sekarang yang sedang di dalam kubur?" Maka muridnya mengatakan, "Wahai Syekh, aku enggak tahu. Saya enggak tahu bagaimana keadaan orang-orang sekarang yang berada di dalam kubur." Maka Syekh Abdullah bin Mubarak menjawab, "Wahai muridku, manusia yang sekarang berada di dalam kubur tidak lepas dari 3 keadaan. Ibu bapak kalau meninggal dunia nanti masuk ke liang kubur, mau lepas tina 3 keayaan. Pertama, wahai muridku,
Di dalam kubur itu ada yang sedang nangis diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang sedang ngelamun. Jika jomblo terpayu-payu. Ustaz Ian tah. Ustaz Ian sayun can. Masyaallah. Ketiga, ada yang gembira, senangnya luar biasa. Kira-kira nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita masuk ke liang kubur pengen nomor berapa? Pengennya nomor 3 yang senang, betul? Pengennya gembira, betul? Makanya muridnya mengatakan, wahai Syekh Abdullah bin Mubarak, itu orang yang sedang diadab kubur yang serik. Nangis di adab kubur, itu orang yang bagaimana? Maka dijawab, orang yang sekarang sedang nangis di dalam kubur, yaitu orang yang dahulu di dunianya senang, sibuk cari dunia, sampai lupa pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min. Waliyadzubillahi min. Maka ibu bapak, ingat, kita hidup di dunia dikasih modal oleh Allah. Kita dihidupkan di alam dunia dikasih modal oleh Gusti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan umruka ra'su malika, umurmu modalmu. Kita dikasih umur 10 tahun, 20, 30, 40, 50, itu modal dari Allah Subhanahu. Kalau ibu bapak dikasih modal umur, dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai duduk dengan alim ulama, dipakai sholawat, insya Allah itu umur akan meraih untung di akhirat. Amin. Tapi kalau kita dikasih umur oleh Allah, dikasih modal umur sampai 50, sampai 40, tapi digunakan hanya untuk sibuk mencari dunia, sibuk mencari pangkat jabatan, sibuk ngomongkan batur, sibuk memperhatikan kehidupan orang lain, maka umur kita akan meraih buntung nanti di akhirat. Waliyadzubillahi min. Makanya ibu bapak, pilihan hidup di alam dunia itu pilihan. Malaikat Jibril pernah ngasih pesan sama kanjeng Nabi, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah anda di dunia sesuka anda. Hei bapak-bapak, hei ibu-ibu, hiduplah di alam dunia sesuka ibu, sesuka bapak, bebas. Karena hidup di alam dunia itu seueur pilihan, betul. Oh beb, saya pengen di dunia itu pengen jadi orang kaya, mangga jadi orang kaya. Oh beb, saya hidup di alam dunia pengen jadi kiai, mangga jadi kiai. Oh beb, saya pengen hidup di alam dunia pengen jadi pejabat, mangga jadi pejabat. Oh beb, saya hidup di dunia ini pengen jadi jomblo abadi, mangga jadi jomblo abadi. Jomblo di bongan, di hari beneran jomblo sih. Betul, betul. Pilihan bebas. Gak ada larangan dari Allah. Allah gak maksa kita manusia untuk taat sama Allah. Allah gak maksa manusia untuk ibadah kepada Allah. Cuman Allah selalu mengingatkan kepada kita melalui perantara nabinya, melalui perantara para ulamanya, agar kita senantiasa takwa sama Gusti. Sisanya pilihan kanggo ibu, sisanya pilihan kanggo bapak. Berarti gak boleh cari harta, berarti gak boleh jadi pejabat, berarti gak boleh jadi kiai. Boleh, silakan. Jadilah orang kaya sekaya-kayanya, jangan nanggung-nanggung. Tapi emut, gunakan kekayaannya untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda pejabat setinggi-tingginya, tapi emut, gunakan pangkat jabatannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kadang-kadang kemungkaran mudah ditangani oleh para orang-orang yang berjabat, tapi hese berat ditangani oleh para alim ulama. Anda pengen jadi kiai, bangga. Tapi emut, apapun pangkat jabatan Anda, apapun besarnya kekayaan Anda, mau Anda orang kaya, mau Anda orang sukses, mau Anda pembisnis, mau Anda guru, mau Anda presiden, mau Anda gubernur, mau Anda bupati, mau Anda camat, mau Anda kuwo, mau Anda RT, mau Anda RW, mau Anda kiai, mau Anda habaib,
fa innaka mayyitun, Anda bakal jadi mayit. Betul? Betul tidak? Semua bakal jadi mayit. Itu yang harus jadi bahan introspeksi bagi kita. Bahwasanya kita ini bakal mati. Dan ketika mati kita akan masuk dalam kubur. Nah, ibu, bapak, saya mau nanya singkat saja. Pengen gak selamat dari azab kubur? Jawab sing tadi, pengen gak selamat dari azab kubur? Yakin? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan oleh Al-Imam Faqih, man arada ayyan jauh min adabil gabri fa alihi ayyuzima arba'atu asya. Siapa orang yang pengen selamat dari azab kubur, maka harus melakukan 4 lakukan. Namun hoyong selamatin azab kubur, lakukan 4 Pertama, al-muhafadzah anis sholawat, jaga sholat 5 waktu. Ingat, itu adalah kunci agar kita selamat dari azab kubur. Sholat juga adalah kunci agar kita menjadi pemenang orang yang hidup di alam Nah, makanya kadang-kadang saya tuh heran ibu bapak. Saya mau nanya sama ibu bapak, pengen enggak selamat di dunia? Pengen enggak menjadi orang yang menang hidup di dalam dunia? Pengen tidak? Emang hidup di alam dunia itu lomba, ayo menang, ayo eleh? Iya, hidup di alam dunia itu sedang lomba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bahwasanya Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Sengaja Allah ciptakan kematian, sengaja Allah ciptakan kehidupan. Liyabluwakum, bikin lomba kanggo orang sadayana. Siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya? Betul? Nah, pengen gak kita menjadi pemenang hidup di alam dunia? Pengen tidak? Kalau pengen, jaga sholat. Coba kita lihat. Sering gak senang ibu bapak dengar adzan? Sering gak? Sering. Sering gak umat Islam? Betul? Cuma responnya kurang sae kanu adzan. Sok ibu-ibu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah ada TV gak bu? Suka nonton sinetron? Nonton sinetron apa biasanya? Ikatan Cinta. Bosan orang mah. Ikatan. Nah, ibu-ibu sedang asik nonton sinetron Ikatan Cinta. Ada adzan. Hayya 'alas shalah. Apa yang dilakukan ibu-ibu ketika asik nonton sinetron Ikatan Cinta kadang mau adzan? Kecilin sinetronnya, menjawab adzan. Matikan sinetronnya, lari ke masjid, atau nanti nanggung nunggu iklan. Kagok nungguan iklan. Betul? Kadang mau adzan. Bapak-bapak lagi asik-asik ngerokok sambil ngopi, sambil mikirin kapan bansos cair nih. Dengar adzan, hayya 'alas shalah. Apa yang dilakukan bapak-bapak yang asik rokok dengar adzan? Simpan rokoknya, jawab adzan, matikan rokoknya, lari ke masjid atau kehelak kagok sabatang. Itu keadaan kita tuh. Ya, padahal di dalam kalimat adzan ada kunci kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari menuju ke Nah, Allah sudah nyebutkan kepada kita semuanya, kalau pengen menang kemana? Ngapain? Datang tidak? Berarti orang-orang yang pengen kalah. Betul? Kalau pengen menang, datang sholat. Karena kunci kemenangan ada di dalam sholat. Maka kalau kita pengen selamat dari azab kubur, jaga sholat. Yang kedua, saya singkat saja. Yang kedua, kalau kita pengen selamat dari azab kubur, perbanyak sedekah. Termasuk sekarang di bulan Rajab, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah di bulan Rajab. Karena orang yang berbuat baik di bulan-bulan yang mulia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen tahu, bisa enggak kita usahakan, ibu usahakan, bapak, selama bulan Rajab 1 hari sedekah 100.000, sanggup enggak? Sing tarik, sanggup tidak? Tersanggup? Dikurangi diskon. Usahakan selama bulan Rajab 1 hari sedekah 50.000, sanggup tidak? Tersanggup? Kurangi deh di diskon deh.
selama bulan Rajab sehari sodakoh 20.000 sanggup tidak? Masih kita sanggup? Kurangin deh. Selama bulan Rajab sehari sodakoh 5.000 sanggup enggak? Nu cicing bae can sanggup. Kurangan deh. Selama bulan Rajab sodakoh satu hari 2.000 sanggup tidak? Ini semangat sanggupnya. Tapi anu ngajedok ini itu tukang tuh. Nu ngajedok itu mampu tuh. Ya kumaha Beb, urang rek ngomong Beb, kadang-kadang boga duit, namun boga duit mah siap lah sedekah sanggup 2.000. Cuma kalau nggak megang duit bagaimana? Ada solusinya. Ini solusi bagi kita yang nggak megang duit. Usahakan selama bulan Rajab kanggo jalmi nu teu boga duit, sadinten sedekah ku senyuman. Nyengir unggal poe. Bisa? Sanggup? Sanggup? Ya tinggali besok nih bah. Besok nih kalau ada tiap hari pagi senyum, siang senyum, sore senyum, malam senyum, kaciri ketemu gak duit dah. Masya Allah 2.000 ya Allah 2.000 gak sanggup beli rokok 20.000 sanggup betul tidak? Beli kuota mampu tidak? Maka usahakan sodak. Yang ketiga baca Al-Quran. Ada di rumah Al-Quran ada? Seueur. Alhamdulillah. Di rumah ada TV. Lebih sering ningali Al-Quran atau ningali TV? Wah, Masya Allah. Tanda kiamat. Tanda kiamatnya tong jauh-jauh. Tanda kiamat itu ada di rumah ibu, ada di rumah bapak. Apa? Al-Quran yang gak pernah dibaca. Wal'iyadzubillahi min. Maka minimal baca Al-Quran sehari 10 ayat sanggup tidak? Sehari 10 ayat sanggup tidak? Insya Allah. Yang terakhir perbanyak istighfar. Nah istighfar adalah cara ampuh agar kita selamat dari azab kubur. Wabil khusus sekarang bulan Rajab, bulan istighfar. Perbanyak istighfar di bulan dan baca istighfar khusus bulan Rajab. Apa? Rabbighfirli warhamni watub. Itu istighfar khusus bulan Rajab. Baca selama bulan Rajab 70 kali saantos maghrib dan 70 kali saantos subuh. Manfaatnya apa? Barang siapa yang membaca istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub 70 kali setelah maghrib dan 70 kali setelah subuh, maka jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk api neraka. Amin ya rabbal. Maka ayo ibu bapak yang dirahmati Allah, ayo kita bareng-bareng doa seperti doanya Nabi ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik bareng-bareng fi Rajab wa balighna wa hasil ma. Lebih kompak, lebih semangat. Allahumma barik fi Rajab wa sya' wa balighna wa hasil maqasid. Iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah. Iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah. Biasa angkat siara ka Makkah sareng Madinah bareng-bareng. Allahumma barik. Ya Allah berkahkan kami bulan Rajab. Allah Allah wa balighna. Sarang si kenging syafaat
شعبنا وبلغنا Duh Gusti abdi rumasa dari besar pisan dosa. Duh Gusti abdi rumasa diri seueur pisan dosa. Mugi Gusti sing kersa raksa abdi tina siksa. Allahumma barik lana barang-barang semua yang kompak, yang semangat, yang kencang. Ilahi salimil anta minal afat. Allah Allah ilahi salimil ummah minal afat. Wa min hammin wa min ghamma bi ahlil ya Allah. Allahumma barik ya Allah, kabulkan doa kami, ampuni segala dosa kami, angkat bala musibah untuk negara kami, angkat bala musibah untuk kabupaten kami, angkat bala musibah untuk desa kami ya Allah. Barang-barang tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah. Allah Allah tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang sedang sakit angkat penyakitnya, di antara kami yang punya hajat kabulkan segala hajatnya. Bijahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabul ya Allah, qabul ya Allah. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Allah Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Barang-barang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allah Allah wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'iman fid din wa dunya wal akhirah ya Allah. Jadikan siang hari ini siang yang penuh berkah untuk kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di siang hari ini ya Allah banyak penuh dengan dosa ya Allah. Berlumbungan dengan dosa ya Allah. Maka ya Allah di siang hari ini ampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah siang hari ini siang yang dimana Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Engkau memandang kami dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berdoa di siang hari ini ya Allah agar Engkau angkat bala musibah untuk negara kami ya Allah. Angkat bala musibah untuk provinsi kami ya Allah. Angkat bala musibah untuk kabupaten kami ya Allah. Angkat bala musibah untuk desa kami ya Allah. Ya Allah, makmurkan masyarakat negara Indonesia ya Allah. Makmurkan ekonominya ya Allah. Makmurkan segala urusannya ya Allah. Jaga apa pemerintahannya dari musibah. Jaga aparat pemerintahannya dari bala, jaga aparat pemerintahannya dari wabah, jaga masyarakatnya dari wabah, jaga masyarakatnya dari segala penyakit, jaga masyarakatnya dari segala musibah ya Allah. Dan begitu pula jaga ulama-ulama kami ya Allah. Panjang umurkanlah umur-umur mereka ya Allah. Berikan mereka sehat wal afiat ya Allah. Bijahi khairil bariyah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ya Allah yang hadir di siang hari ini berdoa ya Allah. Kami khususkan doa kami untuk orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan mereka sehat wal afiat. Orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka panjang umur ya Allah.
Ya Allah, sampai detik ini kami sebagai anak-anaknya belum sempat berbakti kepada orang tua kami. Sampai detik ini kami sebagai anak-anaknya belum sempat membahagiakan orang tua kami. Sampai detik ini kami anak-anaknya belum mampu mengukir senyuman di wajah orang tua kami, ya Allah. Terkadang ya Allah kami lantang terhadap orang tua kami. Terkadang ya Allah kami melawan perintah orang tua kami. Berapa kali ya Allah orang tua kami mendengar ya Allah cerita dari tetangganya, cerita dari orang lain tentang anak-anaknya ya Allah yang berbuat jelek, yang mana mereka ketika mendengar kami anak-anaknya berbuat jelek, hancur hati mereka ya Allah. Nangis hati mereka ya Allah karena perbuatan kami. Maka ya Allah di siang hari ini ya Allah kami memohon ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Berikan kami ya Allah taufik agar kami berbakti kepada orang tua kami di masa hidupnya ya Allah. Dan ya Allah jangan cabut nyawa orang tua kami sebelum kami mampu mendapatkan ridha mereka ya Allah. Jangan cabut nyawa orang tua kami sebelum kami ya Allah mengukir senyuman di wajah mereka ya Allah. Jangan cabut nyawa orang tua kami sebelum orang tua kami bangga terhadap kami anak-anaknya ya Allah. Adapun orang tua kami yang sudah meninggal dunia, bertahun-tahun meninggal dunia atau baru saja yang meninggal dunia ya Allah, kami rindu dengan suaranya, kami rindu dengan pelukannya, kami rindu dengan raut wajahnya, kami rindu dengan tangisannya, kami rindu ya Allah dengan kata-katanya. Namun ya Allah mereka sudah meninggalkan kami bertahun-tahun. Mereka sudah meninggalkan kami bertahun-tahun ya Allah. Kami belum sempat berbakti kepada mereka di masa hidupnya. Maka ya Allah jadikan doa kami anak-anaknya di siang hari ini ya Allah, peluas kuburan mereka ya Allah. Karena kami tahu dan kami yakin alangkah sempitnya itu kuburan. Kami tidak ingin ya Allah kuburan orang tua kami sempit ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya di siang hari ini peluas kuburannya ya Allah. Ya Allah jadikan doa kami anak-anaknya di siang hari ini penerang kuburannya ya Allah. Karena kami tahu alangkah gelap gelitanya itu kuburan. Kami tidak ingin tua kami kuburannya gelap gulita ya Allah. Kami tidak tega melihat mereka sendiri di dalam kubur dalam keadaan gelap gulita ya Allah. Maka jadikan doa kami anak-anaknya ya Allah di siang hari ini penerang kuburan mereka ya Allah. Ya Allah jadikan doa kami anak-anaknya di siang hari ini penyelamat dari adab kubur mereka. Karena kami tahu, karena kami yakin bahwasanya azab kubur itu ada. Kami tidak ingin ya Allah orang tua kami disiksa di dalam kubur. Sudah mereka disiksa oleh kami ketika masa hidupnya karena perbuatan buruk kami. Kami tidak ingin orang tua kami disiksa oleh Engkau ya Allah di dalam kubur ya Allah. Maka ya Allah jadikan doa kami di siang hari ini penyelamat mereka dari azab kuburnya ya Allah. Ya Allah doa kami yang terakhir. Doa kami yang terakhir, hajat kami yang terakhir setelah hajat dunia dan hajat akhirat, kami ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Cabut nyawa kami husnul khatimah. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabut nyawa kami dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad. Cabut nyawa kami dalam keadaan ingin berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami berjuang untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, kami memohon ya Allah ketika kami sakaratul maut hadirkan roh Nabi Muhammad kepada kami. Sehingga ketika kami sakaratul maut kami mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Sehingga ya Allah ketika sakaratul maut yang menalkinkan kami adalah kanjeng Nabi Muhammad. Maka ya Allah berikan kemuliaan itu kepada kami. Berikan kemuliaan itu kepada anak-anak kami. Berikan kemuliaan itu kepada orang tua kami ya Allah. Husnul khatimah berikan itu kepada kami. Husnul khatimah berikan itu kepada orang tua kami. Husnul khatimah berikan itu kepada anak-anak kami. Dan kelak ya Allah ketika kami meninggal dunia kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Di sirat bersama Nabi Muhammad. Di mizan bersama Nabi Muhammad. Di telaga Kautsar diminumkan langsung oleh tangan Nabi Muhammad. Masuk surga bersama Nabi Muhammad. Masuk surga bersama Nabi Muhammad. Memandang indah wajah Nabi Muhammad di surga. Memeluk tubuh indah wajah Nabi Muhammad di surga. Mencium tangan Nabi Muhammad di surga. Itu puncak cita-cita kami ya Allah. Maka berikan itu semua kepada kami ya Allah, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami. Ya Allah, panjang umurkan para kiai dan ulama-ulama kami. Panjang umurkanlah guru-guru kami, berikan mereka sehat walafiat, panjang umur agar mereka terus mampu membina kami sampai kami dekat dengan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.